wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 27 Palembang yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 3 RW 9 Siring Agung Ilir Barat 1 Pakje Ujung Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah, kali kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kesehatan kita. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita khusyuk, kita berkonsentrasi dan juga bisa mendapatkan ilmu hari ini. Oke, seperti biasa Mario, Ibu minta tolong. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kasih Mario. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat hadir semua ya. Ya, tetap jaga kesehatan nah ya. Di musim pacaran pada saat ini. Oke. Ika dah hadir ini? Iya, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah kita, agar kita tetap sehat. Kalau banyak debu di kelas, banyak debu di meja, di kursi, papan tulis tidak dihapus, kalian nyaman tidak belajarnya? Tidak nyaman belajarnya. Oke, ngomong-ngomong kalau misalnya debu, banyak debu nih, penyakit apa? Biasanya kalian kalau misalnya di kelas banyak debu itu apa? Bersin? Bersin. Selain bersin? Takut. Selain itu? Apanya? Takut. Kalau keadaan kelas kita tidak bersih, ya, banyak penyakit yang ada di, iya, sampah berserakan, seperti itu. Banyak debu, bersih. Mengakibatkan apa? Ada yang sakitnya asmanya kamu. Siapa di kelas ini punya sakit asma? Oh ya, Pak I, sakit asma ya. Hilang juga. Jaga kesehatan ya. Oke, sakit asma. Pelajaran yang lalu itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia itu apa? Asma. Sesak nafas. Asma itu berkaitan dengan penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Apa saja penyakitnya? Asma. Yang tadi salah satunya tadi asma. Influenza.
Guru. Apa lagi? Kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru. Itulah jenis-jenis penyakitnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini masih berkaitan tentang penyakit. Ya, tapi kalian mempresentasikannya dalam bentuk beragam gejala. Ada nama penyakit, gejalanya apa, ya, dan juga pelajaran SBDP. SBDP itu kan kalau misalnya menjaga kesehatan itu kan kita perlu latihan fisik nih. Latihan fisik selain olahraga itu apa? Berlari. Selain berlari? Apa Maris? Agak? Menari. Iya, menari. Salah satu untuk menjaga kesehatan kita yaitu dengan menari juga bisa. Selain berolahraga juga kita bisa menari. Makanya nih, melalui tayangan video peserta didik dapat menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti, ya, dan juga mempresentasikan bagian tersebut. Itu SPDP kita tadi sudah dijelaskan. Tapi sebelum itu, seperti biasa akan ada pretest. Apa itu pretest? Apa itu pretest? Soal? Iya, tes awal mengukur kemampuan kalian. Tapi sebelum itu, semangat tidak? Nah, kayaknya anak-anak tidak bersemangat ini. Ya, untuk lebih semangat lagi di kelas kita untuk belajar, kita tepuk PPK dan salam PPK sebelum kita mengerjakan pretest. Saudara Asira, Asira, sini. Yang lainnya berdiri. Sebelum kita melakukan cleaning test, sebaiknya kita tepuk PPK dan salam PPK dulu. Salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Sekarang kita pretest, melakukan pretest awal. Yuk, siapa? Mario, tolong ibu. Oke, yang sudah dapat kertas pretestnya silakan buat nama dan kelas. Ya, dibaca petunjuknya.
Ya, bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Tapi jangan lupa warna hitam. Oke. Tidak kita buat nama ini. Oke. Kasihkan dengan ibu kalau sudah. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, nanti ibu periksa ya hasil pretestnya berapa. Oke. Oke, nah sekarang kita orientasi masalah. Coba lihat layar di papan ditulis. Orientasi masalah. Kira-kira anak itu lagi ngapain? Hah? Iya, dia kayaknya sesak nafas ya. Kira-kira itu dia sedang sakit apa itu? Asma. Asma itu penyakit mulut tidak? Tidak. Oke, asma itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia, berganti pada sistem pernapasan pada manusia. Oke, sini. Nah, yang kalian lihat di atas tadi, apa yang menyebabkan anak itu memakai alat tersebut? Kenapa? Iya, karena dia sedang sakit. Kira-kira penyakit apa yang dideritanya? Asma. Dia sedang sakit asma. Jadi penyakit itu menyerang organ pernapasan pada manusia. Iya. Oke, di sini kalian di rumah itu pola hidup sehat tidak? Nah, di rumah nih terbiasa hidup sehat tidak? Terbiasa. Kebiasaan hidup sehat itu meminimalkan kemungkinan kita itu terkena atau terjangkit penyakit. Salah satunya itu salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan melakukan latihan fisik. Salah satu latihan fisik itu apa saja? Olahraga. Menari. Nah, kaitannya dengan pelajaran SBDP, olahraga, menari atau berlari? Ya, menari. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan di atas, kita akan berdiskusi. Ada dua bagan. Bagan tentang penyakit pada manusia dan bagan tentang tali daerah dengan menggunakan properti. Tapi namun sebelum itu ibu kasih mengorganisir kalian dulu dalam berkelompok. Jadi kita ini akan berdiskusi secara kelompok melalui LKPD. Oke, ibu bagikan kelompoknya dulu ya. Kelompok lari itu terdiri dari Afrido,
Wiam, Rio Keanggun, Akila, Ilal. Ini apa namanya nak kelompoknya? Kelompok apa namanya? Lari. Oke, hidung. Lutfi, Bandawa, Alia, Citra, dan Delsi. Kelompok apa nih Lutfi namanya? Lari. Lari. Itu kelompok lari. Ini apa? Hidung. Hidung. Nanti lupa nama kelompoknya. Kelompok apa? Hidung. Hidung ya, kelompok hidung. Di mana hidungmu? Oke. Kelompok paru-paru. Ilham, Asira, Agam, Revan, Sapiren. Kelompok apa? Ya, kelompok paru-paru. Ini kelompok trakea. Apriliando, Istahlia, Felicia, Audrey, Julio, Rara Zahra. Kelompok apa namanya Bu? Ya, kelompok trakea. Terakhir, kelompok faring terdiri atas Mario, Faiz, Medina, Anissa, dan Mutiara. Kelompok apa namanya? Faring. Oke, selamat. Kelompok sudah. Mau bagikan LKPD ya. LKPD dan bahan ajar kalian. Oke, perwakilan kelompoknya silakan ambil LKPD-nya. Kelompok paling, Mario. Trakea, perwakilan kelompoknya. Ini lembar kerjanya, itu bahan ajarnya. Ya. Trakea, kelompok ininya. Oke, ini LKPD dan bahan ajarnya. Ilham, kelompok paru-paru. Ya. Kelompok hidung, ini LKPD dan bahan ajarnya. Dan kelompok laring, ya. Oke, coba dibuka sana. Ya. Oke. Nah, di sini ada badan penyakit pernapasan pada manusia, ya. Namun sebelum kalian isi itu kan kalian belum tahu kan isinya bagaimana. Ya, kita lihat dulu tayangan video berikut ini, ya. Dan simpannya, nanti baru SBDP-nya. Oke, sini ada nama penyakit dengan gejalanya, ya. Oke, dengerin. Alat pernapasan pada hewan dan manusia, dan untuk video kali ini kita akan membahas penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian kita mengikuti pembelajaran kita kali ini. Gangguan dan penyakit pernapasan pada manusia dapat diakibatkan oleh kuman atau virus atau juga dapat diakibatkan oleh udara yang kotor. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh kuman atau virus diantaranya adalah flu, tuberkulosis, flu burung, pneumonia, COVID-19, bronkitis, dan tonsilitis. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh udara atau lingkungan yang kotor diantaranya adalah asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Mari kita bahas yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus, yakni penyakit flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya antara lain serta batuk. Penyebabnya adalah infeksi virus influenza, dan flu ini dapat menular. Pencegahan dan pengobatannya antara lain flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung banyak vitamin C, dan minum banyak cairan. Namun bila gejalanya berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Cara mencegah flu diantaranya adalah dapat dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, rajin cuci tangan, serta menghindari berdekatan dengan penderita flu. Bisa juga dengan melakukan vaksinasi influenza biasanya pada anak-anak. Penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Tuberkulosis dapat menyerang pada bagian tubuh manapun sebenarnya, tidak hanya paru-paru, tapi yang paling sering adalah menyerang pada paru-paru. Jadi TB atau TBC ini dapat menular. Gejalanya antara lain gejala TBC sampai dengan bercak-bercak darah yang berlangsung lebih dari 2 minggu, dan ini merupakan gejala utamanya. Kemudian kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan, lalu mengalami demam, keringat pada malam hari, dan kelelahan. Jika infeksi tuberkulosis pada paru telah menyebabkan kerusakan pada paru, maka akan menimbulkan gejala sesak napas, komplikasi organ, bahkan kematian. Pengobatannya antara lain, dokter akan memberikan antibiotik dan obat anti-TB yang harus diminum secara teratur selama sekitar 6 bulan. Harus teratur dan tidak boleh absen, bisa saja kalau lewat bahkan diulangi lagi dari awal. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan vaksinasi BCG. Penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman atau virus yang selanjutnya adalah flu burung. Orang yang ke manusia, tugas yang memusnahkan demam menggigil dan sesak napas. Pneumonia mengakibatkan pada gejala pneumonia akibatnya alveolus bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Gejalanya batuk berdahak, demam menggigil, sesak napas. Sistem pernapasan manusia. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah alveolus orang yang normal seperti ini, sedangkan orang yang terkena pneumonia atau paru-paru basah bisa berbentuk seperti ini, berwarna seperti ini, kemerahan atau juga kekuningan karena di dalamnya kondisi parah pneumonia dapat mengakibatkan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS. Ini terjadi sekitar kemudian treatment atau seperti ini, lubangnya sudah normal, aliran udara tidak terhambat. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa bronkitis adalah bronkitis, ya. Bisa kita lihat di sini. Apa gejala bronkitis? Seperti ini. Penyakit Bronkitis bronkitis akan terlihat seperti ini. Lubangnya sudah normal, aliran udara tidak terhambat. Sedangkan bronkitis orang yang terkena bronkitis akan menjadi seperti ini. Dinding-dindingnya akan menebal dan membengkak, kemudian ada cairan, sehingga saluran udara menjadi terhambat. Bronkitis disebabkan oleh infeksi virus atau zat kimia. Gejalanya ada di situ, bronkitis. Sesak napas, gejala bronkitis, muntah dan diare. Kondisi parah dapat mengakibatkan pneumonia atau kematian. Bronkitis ringan dapat sembuh dengan sendirinya, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, tetapi gejala yang berat harus diobati oleh dokter. Untuk pencegahan hindari rokok, jaga kebersihan, pakai masker di tempat yang berbahaya, misalnya di pabrik kimia atau di tempat yang kotor. Penyakit pada saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah limpa. Yang karena pemicunya, misalnya asma, binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar gejalanya penderita asma dari dada, batuk, secara rutin oleh mengas, ya, memberikan obat inhaler untuk kondisi serangan asma yang tiba-tiba. Inhaler itu bisa inhaler tadi anak laki-laki tadi memakai inhaler dalam emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kita sudah belajar alveolus adalah salah satu bagian paling penting di dalam sistem pernapasan manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan jangka panjang zat yang dapat mengirritasi paru-paru, yang antaranya asap rokok dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok, besi, lalu istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak merokok, serta menanam tumbuhan hijau di rumah kita. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dan udara yang bersih, serta bisa mengurangi kotoran yang ada di dalam. Itu saja pembelajaran. Oke, sudah dapat? Sudah dapat itu? Isian bagan dari penyakit organ pernapasan pada manusia? Sudah dapat? Sudah, oke. Sekarang coba buka LKPD-nya tentang SBDP, ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan berikut ini, kita lihat dulu. Nih, ya, penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Asma, gejalanya, di situ kalian bisa lihat. Sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Asma. Bronkitis, apa gejalanya? Batuk berdahak, demam, sesak napas. Pneumonia, apa di situ kalian baca? Batuk dengan berdahak, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi.
batuk dengan berdarah, susah napas, nyeri dada dan demam tinggi, pneumonia. Oke, ini ada video properti dalam tari untuk menjawab pertanyaan SBDP itu, ya. Perhatikan. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang properti dalam tari. Ya. Properti tari merupakan segala perlengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Ini properti tarinya, ya. Ada selendang. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, apa lagi? busur, dan anak panah. Sudah anak panah. Properti tari jenis lainnya antara lain topi, Caping, ya, dari Jawa Barat. Apa? Topeng. Apa lagi? tongkat, Tongkat. lilin, Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Payung. dan kipas. Kipas. Ya. Nih. Iya, ada ringkasannya. Apa yang dimaksud dengan properti? Properti? Apa nasi? Iya, properti tari segala peralatan yang dilakukan pada saat menari. Contohnya tadi, properti tari. Contoh dari properti tari tadi apa? Salah satunya. Salah satunya tadi. Ayo sebutin salah satunya tadi ada apa? Hah? Topeng. Topeng. Apa lagi? Apa? Kipas. Apa? Piring. Kalau dia propertinya piring, berarti nama tariannya tari apa? Tari piring. Dari daerah mana? Tari piring? Oke, coba kita cek lagi ya. Asal dari tarian. Oke, nih ya. Ada tari piring, tari topeng. Oke, ini properti tari. Bisa di ini properti dalam tari. Fungsi properti tari itu apa? Menyampaikan ide, pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter, memberikan nilai keindahan. Nih, dikutip dari buku seni budaya. Tari payung itu dari mana? Situ. Terasa tidak? Tari payung dari mana? Sumatera Barat. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari laut dari Yogyakarta. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari payung
Kira-kira pilihnya itu jatuh tidak nanti? Bisa. Itu dilakukan oleh orang yang profesional. Tari lagun, kalau lagun itu tombak. Sudah pernah lihat orang nari pakai tombak? Iya, belum? Iya. Ada yang sudah ada yang belum? Iya. Ada tari pakaiannya dari Sulawesi Selatan. Propertinya apa itu? Gunakan apa dia? Gunakan apa Dina? Kipas, ya. Oke, lanjut kita nama tariannya. Oke, tari tani. Tari tani berasal dari Jawa Barat, ya. Itu kalau misalnya petani itu lagi panen, ya, dia menggunakan tari untuk bersyukur, ya. Lakukan tari tani. Propertinya apa kalau Pak Tani itu? Apa? Topi. Iya. Catat topi Pak Tani yang bundar itu, ya. Ada tari apa lagi tuh? Tari lilin. Berasal dari mana tari lilin? Sumatera Barat. Tari ekoplaviro berasal dari Jawa Tengah. Propertinya apa itu? Properti utamanya ini. Pedang, tameng. Tameng itu seperti perisai, topeng itu, ya. Terakhir, tari topeng. Tari topeng berasal dari mana? Jawa Barat. Properti tarinya pasti topeng. Oke. Sudah? Di ini, oke, ini tadi banggarnya. Kalian jawab ini. Nah, ini banggar menggunakan properti. Sudah disiapkan ininya? Sudah. Oke, tinggal kesimpulan ya. Oke, buatlah kesimpulannya. Kesimpulan dari semua yang sudah kalian kerjakan itu. Menyajikan hasil dari hasil diskusi kalian. Kelompok hidung. Ayo kelompok hidung maju. Ayo kelompok hidung semuanya maju. Oke, ya yang lainnya dengarkan. Kalau ada teman yang jawabannya itu yang salah ya, kalau salah. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami.
1. Bagai penyakit organ pernapasan manusia. Asma, gejala batuk, sesak napas, dan lain-lain. Bronkitis, gejala demam, sesak napas, diare. Pneumonia, gejala batuk 40 hari, sakit gigi, pilek. Influenza, gejala demam, sakit kepala. Ada yang ingin menyanggah? Kelompok Alia, IPA. Ini kan katanya pneumonia, batuk 40 hari, sakit gigi, pilek, kira-kira benar tak? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pendapat kelompok hidup. Gejala pneumonia itu bukan batuk 40 hari, batuk tidak sampai 40 hari, dan tidak ada sakit gigi dan pilek. Gejalanya salah. Yang benarnya adalah batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak nafas. Terima kasih Rara, itu sanggahan dari kelompok Rara ya. Pneumonia bukan batuk 40 hari, bukan sakit gigi, bukan pilek. Ya, nanti diperbaiki. Oke, tepuk tangan untuk Rara, untuk temannya juga. Oke, sekarang presentasi SBDP. Provinsi tari merupakan alat atau bahan yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Provinsi tari juga dapat menambah makna dan nada keindahan gerakan tari yang dipentaskan. Benda yang dapat digunakan menjadi provinsi tari misalnya topeng, piring, selendang, hingga kipas. Ini contoh tari ya dari kelompoknya Ibu. Yuk, tari apa saja? Tari payung berasal dari Sumatera Barat, menggunakan properti berupa payung. Tari piring berasal dari Sumatera Barat, menggunakan properti berupa piring. Tari merak berasal dari Jawa Barat, menggunakan properti berupa selendang bermotif seperti burung. Ada lagi? Ya, ada. Nama karya tari kondang. Karya tari berkelompok jumlah penari 3 orang dengan menari memakai kebaya lengan dan kepulauan kombinasi merah dengan terong dan gambar. Oke, kesimpulan dari kelompoknya Hidung, perhatikan kesimpulannya. Kesimpulan dari BDP. Tari pedang, kris, tombak, dan anak panah. Tapi token, tongkat, lilin, payung, dan kita. IPA sakit yang berdasarkan dengan rangka manusia. Contohnya emfisema, asma, kanker paru, TBC, bronkitis, influenza, COVID-19. Oke, terima kasih kelompok Hidung. Oke, selesai kelompok Hidung presentasi, tepuk tangan dulu untuk kelompok Hidung. Oke, good job. Silakan untuk kelompok ini. Oke, siapa kelompok yang mau presentasikan? Kelompok mau presentasikan? Kelompok Paling. Oke, kelompok Paling. Oke, kelompok Paling. Yang lainnya perhatikan. Yang lainnya perhatikan ya. Oke.
Bagian penyakit organ. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagian penyakit organ pernapasan manusia. Asma, gejalanya batuk, sesak napas dan lain-lain. Bronkitis, gejalanya sesak napas, muntah, nyeri dada. Pneumonia, batuk, berdahak, demam, menggigil, sesak napas. Influenza, demam, sakit kepala, pilek. Properti tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai perlengkapan pementasan tari. Properti tari juga dapat menambah makna dan nilai keindahan gerak tari yang di pementasan. 2. Benda yang dapat digunakan menjadi properti, misalnya tari topeng, piring, selendang, hingga kipas. 3. 1. Tari kipas pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Propertinya kipas. 2. Tari tanggai berasal dari Sumatera Selatan. Propertinya kain songket. 3. Tari topeng berasal dari Jawa Barat. Propertinya topeng. Nama karya tari tanggai. Tari tanggai itu berasal dari mana? Tari tanggai berasal dari? Iya, Sumatera Selatan. Ayo lanjut deh. Tari tanggai. Bentuk karya tari tunggal berkelompok. Iringan tari, iringan musik khas Palembang. Profesi tari, tembang goyang, kain sompet, kalung, tepak, tanggal. Busana tari. 1. Aisana gede. 2. Kaca kain songket. 3. Selendang. Jumlah penari 4 sampai 5 orang. Oke, dengan kesimpulan dan kelompok tadi. Kesimpulan: pedang kris, tombak, busur, dan anak panah, topeng, tongkat, lilin, payung, dan kipas payung dan kipas piring adalah properti tari. Penyakitnya asma, bronkitis, influenza, pneumonia. Oke, kalian membahas tentang tali tanggai. Dari kalian berlima ini, siapa yang sudah pernah tali tanggai? Siapa? Dikasih ini siapa yang sudah pernah menarikan tanggai pada saat perkawinan, acara adat? Oke, Delsi dengan Isahlia sudah pernah tali tanggai. Oke, terus diskusi dari kelompok tari. Itu pertanyaan dulu untuk kelompok tari. Oke, juga. Lanjut kita ke kelompok lari. Ya, kelompok lari. Ya. Ya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana penyakit organ pernapasan manusia? Asma,
gejala batuk, sesak napas dan lain-lain. Bronkitis, gejala diare, muntah, nyeri dada, pneumonia, pneumonia, gejala sesak napas, batuk, berdahak, demam, menggigil, influenza, gejala demam, batuk, pilek. Nggak ada yang salah ya di situ ya. Ininya. Oke, lanjut. Aku lupa pertanyaan berikut. Lalu apa yang dimaksud dengan properti lain? Properti lain merupakan alat dan benda yang digunakan sebagai perangkat pementasan tari. Properti tari juga dapat menambah makna dan nilai keindahan. Gerakan tari yang dipentaskan. 2. Benda apa saja yang dapat digunakan menjadi properti tari. Dengan benda yang dapat digunakan menjadi properti tari misalnya HP, piring, selendang, lima, iPod. 3. Sebutkan 3 contoh tari kreasi daerah. Tari tradisional beserta properti tarinya. 1. Tari bangun berasal dari Aceh. Properti tarinya yaitu badan besar dan juga musik pengiring. 2. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Properti tari yaitu piring dalam tangannya dan gelar lonceng kecil yang diikat pada kaki penari. 3. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Propertinya yaitu campur atau selendang yang dikenakan di leher, baju atasan penari dan kain pajak. Bagian peragaan tari daerah menggunakan properti bentuk karya tari. Karya tari, tari golek, bentuk karya tari, tari tunggal, iringan tari, daerah Jawa, properti tari, campur, busana tari, 1. Baju berundu, 2. Air batik, 3. Jatah panggung, 4. Tas kotak, 5. tadi, 6. Kelas 7. Anting atau kayu. Jumlah penari 4 orang. Setelah mereka lalu meningkat pelajaran pengajaran ini. Pertanyaan nomor 1. Tari kawan berasal dari Aceh. Propertinya yaitu baju, busana dan juga musik. Kreatif manusia, asma, antivirus, pneumonia, influenza dan lain-lain. Ada saran untuk kelompok tari? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk Bapak kami. Oke, terima kasih Gus. Silakan duduk. Siapa kelompok? 2 kelompok lagi yang belum? Kelompok paru-paru atau kelompok takia? Paru-paru atau takia? Paru-paru atau takia? Oke, takia. Yuk, ya, temannya banyak takia. Ya, oke, kelompok takia dulu. Lagi-lagi kelompok paru-paru. Oke, siap. Amati, dikasih nilai, relevan bagaimana nilainya, ya perhatikan, yuk. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Bahkan penyakit organ pernafasan manusia. Asma, gejala 1. Sesak napas dan lain-lain. Bronkitis, gejala batuk selama 1 minggu, nyeri dada, sesak napas. Pneumonia, gejala demam menggigil, batu berdahak, sesak napas. Influenza, nah dengar, influenzanya benar apa salah? Gejala sakit
sakit kepala, sakit gigi, demam. Nah, dia di influenzanya itu ada sakit kepala, sakit gigi, demam. Kira-kira benar atau tidak? Coba siapa yang mau menyanggah? Yuk, ambil dulu. Ya, apa? Memberanikan diri. Ayo, bilang. Kami akan menyanggah dari kelompok rangkaian. Influenza, gejala, demam, batuk pilek. Demam, Batuk pilek. pilek. Ada nggak sakit gigi di influenza? Tidak ada. Jadi sakit gigi tidak termasuk. Oke, terima kasih Hila. Tepuk tangan Bu Hila. Dia sudah berani ya untuk menyanggah. Jadi influenza ada tidak sakit gigi, jarang ya. Kalau gejala sakit influenza itu apa saja? Demam, sakit kepala, batuk, pilek. Oke, lanjut. Satu, apa yang dimaksud dengan profesi tari? Satu, profesi tari merupakan alat-alat benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Profesi tari juga dapat menambahkan makna dan nilai keindahan gerakan tari yang dipentaskan. Dua, benda apa saja yang dapat digunakan menjadi profesi tari? Dua, benda yang dapat digunakan menjadi profesi, misalnya topeng, piring, selendang, hingga kipas. Tiga, sebutkan 3 contoh tari kreasi daerah, tari tradisional beserta profesi tarinya. Satu, tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Profesi tarinya iringan musik dari Jawa Barat. Musik jaipong yang terdiri dari gong, ketapi, gendang, dan rebab. Dua, tari serimpi, berasal dari Yogyakarta. Profesi yang berupa keris kecil, pistol, tombak pendek, jempari, dan cundri. Tiga, tari kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Profesinya berupa kipas. Bagan peragaan tari daerah menggunakan profesi. Bentuk karya tari berkelompok. Iringan tari, musik dengung. Profesi tari, selendang atau sampul. Nama karya tari jaipong. Jumlah penari 3-5 orang. Busana tari, 1 sanjung, 2 tinjang, 3 otok. Simpulan jawaban. Tari jaipong, kuncup, keris, tombak, gusur, dan anak panah, topi caping, tongkat, lidi, payung, dan kipas. Oke. Kelompok rangkaian tadi kesimpulannya lengkap atau tidak? Tidak. Apa yang dia kurang memberikan? Apa? Ya. Properti tarinya ada tidak? Ada. Ininya penyakitnya ada tidak? Tidak. Jadi kurang menyebutkan di kesimpulannya tentang materi IPA. Nanti dibagi ya. Oke, tepuk tangan dulu sebagai ya.
Lezat. Oke, ya, silakan duduk kembali. Kelompok apa yang belum terakhir? Oke, kelompok panas, silakan. Ya, oke, kita selesai. Oke, ya. Reva, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan membaca hasil diskusi kami. 1. Babak penyakit organ bahagia, asma, gejala batuk, bengkak nafas, dan lain-lain. Bronkitis, gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu, sesak nafas. Musa, pneumonia, gejala sesak nafas, batuk berdahak, pilek. Influenza, gejala pilek, sakit kepala, batuk. STDP. Apa yang dimaksud dengan properti tari? 1. Properti tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai perlengkapan pementasan tari. Properti tari juga dapat menambahkan makna dan nilai keindahan gerak yang dipestakan. 2. Benda apa saja yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari, piring, selendang, hingga kipas. 3. Sebutkan 3 contoh tari kreasi daerah, tari tradisional beserta properti tarinya. 1. Tari merak dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang bermotif seperti bulu merak. 2. Tari seriping dari Yogyakarta. Properti yang digunakan kipas dan keris. 3. Tari lilin dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah lilin dan piring. Bagan peragaan dari daerah menggunakan properti. Nama karya tari, tari saman. Iringan tari, musik qasidah. Bentuk karya tari berkelompok. Jumlah penari 10 orang atau lebih. Properti tari, kostum tari, make up, mikrofon, pemutih tari. Busana tari. 1. Celana. 2. Kain sarung. 3. Baju kantong. 4. topeng, gelang, dan sapu tangan. Kesimpulan. Properti adalah segala peralatan yang digunakan saat menari, seperti musik, kostum, tari, mikrofon, dan make up. Kesimpulan penyakit: influenza, asma, dan bronkitis. Oke, terima kasih. Ini tadi ada yang ini ya, pneumonia. Gejalanya sesak napas, batuk berdahak, dengan pilek. Kira-kira benar tidak itu? Ada yang mau menyanggah? Oke, berkelompok itu. Alia, ya. Berdua. Ya, itu pneumonia tadi salah kayaknya di sini. Teman-teman, saya akan menjelaskan kelompok Harvard. Gejala pneumonia itu bukan gejala pneumonia. Gejala pneumonia yaitu batuk berkali-kali 1 minggu naik gula. Benar atau tidak itu? Sakit gigi, pneumonia. Tidak. Apa yang benar, Mario? Ayo Mario, baca. Pneumonia.
berdahak, demam menggigil, sesak napas. Iya, batu berdahak, demam menggigil, dan sesak napas. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mario dan Susananya. Silakan duduk. Oke, selamat. Ya, silakan duduk. Kalau mau kado-kado, sudah semua? Oke, sudah. Oke, jadi dari semua yang sudah kita pelajari, kita tarik kesimpulan dari bangkannya itu. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit dan gejalanya? Ya, boleh dibaca. Kesimpulannya, penyakitnya, sakit apa? Penyakit pneumonia gejalanya darah pilek dan demam, menggigil, batuk berdahak dan sesak napas. Ya, itu gejala pneumonia, menggigil, sesak napas, dan batuk. Siapa yang bisa asma? Gejala asma. Oke, Dario, sini. Kesimpulannya ya. Gejalanya adalah batuk, sesak napas, dan yang lain-lain. Iya, asma, batuk, sesak napas. Oke. Properti tari, SPDP kesimpulan. Sebutkan contoh tari daerah beserta propertinya. Siapa? Ayo, salah satu contohnya. Sama kami. Tari payung berasal dari Sumatera Barat, menggunakan seperti berupa payung. 2. Tari piring berasal dari Sumatera Barat, menggunakan seperti berupa piring. Oke, ya itu kesimpulannya ya, kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu kalau dia penyakit itu pasti ada gejalanya. Gejalanya apa saja sudah seperti kita pelajari properti tari. Kalau tari tanggai berasal dari mana? Tari tanggai berasal dari mana? Selatan. Siapa yang tahu properti tari tanggal? Pakai apa dia? Tari songket. Apa lagi? Aisyah gede. Ya. Ada tidak properti tari gunakan pedang? Ada. Ya. Kalau tali saman berasal dari mana tali saman? Dari Aceh. Banyak tidak penarinya? Banyak, lebih dari 10 penari. Oke, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, ya. Dan sebelum kita ke penutup, kegiatan penutup, ya, ada tadi pretest dan sekarang ada post test soal evaluasi. Oke, mari kita dulu berikan kembali soal post test. Sambil mengerjakan, Ibu periksa juga ya. So ini tadi yang apa? Pretest. Ada pretest kalian, periksa. Ya, sambil mengerjakan, periksa juga. Yang sudah dapat soal pretestnya silakan dikerjakan ya. Jangan lupa buat nama dan kelas.
Oke. Silakan. Ya, saya. Oke, terima kasih. Sudah semua ini? Sudah. Oke, kita mesti selesai ya. Oke, ini sudah Ibu periksa. Ya, kita lanjut dari hasil. Siapa yang mau tahu hasil kalian? Hasil dari pretest. Terendah itu 20 nilainya. Dan yang tertinggi itu 80. Boleh. Dan pretest tetap bisa tadi terendah 20 dan 80. Untuk soal poster terendahnya 40, dia benar cuma 40, dan ada yang benar semua rupanya. Alhamdulillah, ada yang dapat 100. Tepuk tangan dulu yang dapat 100. Ya, jadi pretest terendah 20, yang tertinggi 80. Untuk poster terendah yang 40 dan tertingginya 100 ya. Tertingginya adalah 100. Jadi ada peningkatan antara nilai pretest dan poster. Ada nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke. Ini jawabannya ya. Coba. Gejala penyakit tonsilitis adalah, jawaban yang benar adalah C. Sakit tenggorokan, sulit menelan dan demam. 2. Contoh gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh faktor fisik. Apa? A. Organ pernapasan bayi prematur belum sempurna. Ya, bentuk fisiknya itu bayi prematur. Yang lainnya kurang umur. Ya, 7 bulan itu dia sudah dilahirkan. Itu yang prematur. Tarian pada gambar tersebut dasar dari apa itu tarian ini tadi? Yogyakarta. Properti tari digunakan pada tari jangger. Apa? Tipas. Iya, tipas. Jawabannya adalah A. Gambar tipas. 5. Gambar menaruh berlaku gerakan tari kelelep topeng. Agar lebih bagus, mereka menggunakan properti tari sesuai gerakan asli tari kelelep topeng. Properti yang mereka gunakan adalah namanya tari topeng. Pasti propertinya adalah topeng. Oke, kita refleksi dulu. Senang pada saat ini? Ada hal yang sulit tidak kalian jumpai temui? Tidak. Kalau kalian kesulitan membaca pneumonia itu ya, sulit membaca pneumonia. Hal yang paling kalian senangi itu apa? Pada saat apa? Menonton tayangan. Senang tidak kalian berdiskusi tadi? Berdiskusi apa? Senang tidak diberi hasil pretest dengan poster? Alhamdulillah kalau kalian senang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan materi pertemuan selanjutnya buka bukunya nanti subtema 3, tema 2, subtema 3 tentang cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia sudah, penyakitnya sudah, gejalanya sudah, cara memelihara sudah belum? Pertemuan yang akan datang kita akan
berbicara tentang atau belajar tentang cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, mari ya. Oke, letakkan dulu semua bukunya di dalam tas. Kita mau mengakhiri pelajaran, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti ya Mario, lihat dulu temennya, kalau sudah siap baru berdoa. Sudah siap? Oke, siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, berbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mario. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi waufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.